sahabat, sekarang kembali lagi dengan aku Yesi Handi. Sekarang aku lagi ada di tempat gym, tepatnya lagi di Cimahi, namanya Venus Gym. Di sini aku lagi mau ngobrol sama salah satu atlet yang punyanya Venus. Mau tahu siapa? Tara. Halo, Dengan siapa namanya? saya Rizky. Rizky sebagai owner ya di sini. Saya di sini cuman pengelola. Oh, pengelola gitu. Manggilnya apa? AA, kakak, abang, akang? Panggil Rizky aja. Jangan atuh aja ya. Boleh. Biar Sunda banget ya. Nah gini sekarang kita kan mau kepo nih dengan kalian yang misalnya nggak pede sama badan, nggak pede sama penampilan, pengen memperbaiki badan nih. Salah satunya ada tips-tips dari AA Rizky ya, betul kan? Boleh. Mau ada pertanyaan-pertanyaan nih buat AA Rizky, tapi jawabnya dengan jujur ya, jangan bohong ya, jujur ya. Yang pertama, bagaimana cara latihan untuk membentuk otot? Tips dari AA Rizky. Sebenarnya sih dari saya pribadi, kalau pembentukan otot tuh latihan yang dilakukan terus menerus. Jadi tidak boleh latihan hari ini latihan, terus latihannya besok bolong-bolong, itu nggak akan ada progres buat pembentukan otot. Oh, nggak akan ya. Terus tergantung kita goalnya juga kemana. Mau ototnya bisa disetting setebal apa, gimana maunya, itu bisa dilakukan. Ada treatmentnya sendiri-sendiri gitu. Yang penting sih intinya sih harus latihannya serius, terus ritme latihannya harus teratur. Oh gitu, harus rutin berarti Rutin. ya. Kan katanya kalau misalnya saat olahraga besok enggak tuh suka sakit-sakit badan katanya. Tapi kalau misalnya dirutinin itu enggak akan sakit badan, emang iya ya? Biasanya sih yang baru pemula terjun olahraga di angkat beban ini, biasanya awalnya pasti sakit ototnya atau tulangnya karena kaget kan. Oh, kaget ya, betul. Awalnya kan nggak pernah olahraga, tiba-tiba kita menggerakkan otot yang kita latih seperti tangan, dada, kaki. Itu pasti awalnya pasti ngerasa sakit, Iya. ngerasa pegel karena ototnya, kalau fitness ini kan kita merusak otot. Rusak Nah, otot. jadi ototnya dirusak, jadi membesar kayak gitu. Tapi nggak bahaya kan rusak-rusak nanti udah tuanya? Oh enggak. Malah jadi makin bugar gitu. Ya, lebih sehat. Karena Nah, kan kita pembakaran kalorinya maksimal. Oh gitu. Sip. Yang kedua nih ada lagi pertanyaan. Bagaimana cara latihan untuk mengencangkan lengan bergelambir? Sama seperti tadi, kalau apa yang kita fokuskan latihan ototnya, itu ada latihan sendiri-sendiri. Seperti latihan tangan itu terbagi seperti bicep, tricep, Boleh pegang nggak? forearm, boleh. Keras. Ada Coba deh. deltoid juga. Jadi tergantung kita latihnya apa. Jadi lebih fokusnya misalnya latihannya lebih tangan bicep, buat ngencangin bicep. Bicep itu juga terbagi, ada bicep tengah, ada bicep samping, belakang, bawah, ada yang di depan. Itu pola latihannya beda-beda. Oh beda-beda. Jadi intinya itu sih latihannya yang terus menerus gitu. Jadi jangan stop, harus rutin. Jadi kalau misalnya latihannya stop, ya progres pembentukan atau mengencangkan bagian-bagian ototnya lama. Tapi kalau kayak gitu latihannya emang harus tiap hari atau seminggu dijadwalkan, seminggu 2 kali atau 3 kali? Minimal sih latihan itu kita ada 4 otot besar ya. Dari otot atas itu seperti bahu, dada, back, punggung, sama kaki. Kalau bisa setiap latihan tuh diselang-seling. Jadi maksudnya hari ini dada, fokusnya dada, terus besoknya kaki. Jadi dadanya bisa istirahat, terus kaki latihan kaki gitu. Oh, berarti Jadi nggak nggak boleh langsung- dicampur-campur. Soalnya kalau dicampur-campur kan otot ini punya masa penyusutan, jadi Oh, bisa iya. lelah, capek. Terus kalau kita paksain nanti takutnya cedera. Iya betul juga sih ya. Nih ada masalah yang ketiga. Biasanya nih perempuan suka gak mau perutnya buncit. Nah cara mengecilkan perut seperti apa? Sebenarnya sih nggak ada yang harus, kalau mau ngecilin perut tuh intinya sih ya olahraga angkat beban, khususnya fitness ini. Kalau pembentukan itu sih dia lebih ke
eh, apa namanya, eh, Apa? lebih ke ini apa, disiplin. Nah, disiplin, jadi kita nggak bisa latihan aja terus pola makannya kita nggak jaga, atau kita jaga pola makan tapi nggak latihan, terus pola tidur, terus air putihnya juga harus cukup gitu. Oh iya, Jadi benar-benar. Penting sih sama minum air mineral juga kan iya. ya. Soalnya kalau nggak disiplin itu juga nggak pengaruh ke perut. Jadi kalau kita mau perutnya six pack atau mau perutnya lebih kencang atau lebih kecil, Ya. selain kita latihan beban sit up misalnya, minimal sit up ya, terus harus jaga pola makannya, jadi lebih cepat pembentukan otot atau pengencangan bagian perut itu lebih cepat. Seandainya kita latihan perut nih tapi kita makannya bebas kayak makan yang berminyak, berlemak kayak gitu, jadi percuma, ototnya udah ketutup sama itu. Iya benar-benar tuh. Tips untuk wanita tidak mau perut buncit adalah makan makanan yang betul, terutama air mineral juga pasti ya harus kan. Air mineral itu wajib Wajib. Dengerin, wajib. karena tubuh kita ini 80-90%-nya itu air. Iya benar-benar. Betul banget. Nah, ini nih itu kan kalau misalnya yang mau baru nih pemula, sebagai pemula itu tahap-tahapannya ada nggak sih, misalnya dari mulai apa dulu, gak yang berat-berat kah atau yang seperti apa? Oh, kalau misalnya pemula itu biasanya kan di gym-gym juga ada trainernya, kita boleh tanya. Biasanya sih dikasih basic-basic seperti stretching kayak gitu, lebih penggunaan beban badan sih. Cuman dikasih lebih ke teknik latihan, belum masuk ke beban. Tapi kuncinya sih kalau mau bagus itu harus di lingkungannya, harus di olahraga apapun itu kita harus masuk ke dalamnya, ruang lingkupnya. Kalau ini apa ya? Kalau misalnya tahap stretching gitu kan, udah stretching langsung misalnya contoh nih langsung apa? Udah stretching. Kalau misalnya udah stretching, kita mau latihan apa nih fokusnya hari ini? Misalnya dada, nanti ada latihan dada seperti incline press, pakai bebannya di sini, atau tanpa beban juga push up juga bisa latihan dada. Sebenarnya sih kalau sekarang sih lebih gampang ya kalau mau pembentukan badan, banyak media seperti YouTube atau apa. Maksudnya knowledge-nya lebih gampang, tergantung niatnya. Intinya sih kalau mau itu niat. Ya, Kalau- niat betul. Kalau udah ada niat pasti bisa jalan. Tapi kalau misalnya untuk perempuan dan laki-laki itu dibedakan nggak beratnya? Iya, paling Atau- dari berat beban. Berat badan. Karena kan kalau laki-laki ini tenaganya lebih kuat Lebih kuat. daripada perempuan. Jadi Perempuan mah lemah, nggak tuh. disesuaikan aja bebannya. Sesuaikan ya. Kalau Iya, nanti- iya. kalau perempuannya angkat berat-berat kan kaget, laki-lakinya malu tuh. Oh gitu ya. Tuh, jadi jangan berat-berat, kesian cowoknya nanti malu. Ya kita mah mengalah aja ya. Nah, yang kelima, pertanyaan kelima nih. Nah, untuk menurunkan berat badan apa saja yang dilakukan? Cara gymnya beda nggak sama, kan suka ada nih yang berat badan, menaikkan berat badan sama menurunkan berat badan, itu tuh beda nggak sih olahraganya atau gimana? Sebenarnya sih olahraga apa aja bisa ya. Olahraga ini kan kedisiplinan diri kita, supaya kita mengedukasi diri supaya lebih disiplin dalam pola latihan, pola makan, supaya lebih bugar, lebih sehat kayak gitu. Jadi kalau mau apa tadi? Kalau naikkan berat badan misalnya kalau apanya yang beda dari programnya beda. program ya. Programnya. Oh, program. Program latihannya beda, terus pola makannya beda, terus durasi latihannya juga beda. Kalau yang durasi lebih lama berarti untuk menurunkan berat badan. Tergantung juga, kalau misalnya dia ada juga yang latihan itu dia cukup latihannya sekali aja tapi dia lebih lama durasinya. Ada juga yang latihannya misalnya 2 kali sehari itu dia latihannya lebih sebentar tapi bisa 2 atau 3 kali gitu. Kalau itu sih lebih progres, dia cari progres lebih cepat buat bisa naikin berat badan, bisa buat kering, menampilin otot. Kalau misalnya untuk melangsingkan, misalnya mau kecil nih badannya karena gym, itu berarti dibarengin dengan makanan mungkin ya. Makanannya Makanan itu tuh gimana?
Makanan itu sebenarnya pengaruhnya 70% Oh, ke 70%. badan. Yang kalau nge-gym ini cuma 30% Oh, sisanya. gitu. Jadi kalau kita mau pembentukan badan tetap kuncinya di pola makan. Pola makan ya. Pola makan itu seperti kita makannya tidak mengandung santan kayak gitu, goreng-gorengan kayak gitu. Lebih ke real foodnya yang lebih dibakar kayak Lebih gitu. dibakar. Jadi kalau makanan yang digoreng itu biasanya kalorinya udah 2 kali lipat. Misalnya per saji 100 gram itu ayam digoreng itu kalorinya 100 jadi 200 kayak gitu. Tuh, jadi tips untuk melangsingkan badan berarti seperti itu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang menambahkan berat badan berarti harus yang lemak-lemak dong makanannya atau enggak juga? Boleh makan berlemak tapi dengan porsi latihannya yang lebih berat. Oh, lebih berat. Jadi pembakarannya maksimal. Jadi setiap repetisi itu boleh naikin beban. Nggak perlu banyak sih. Kalau biasanya naikin size badan repetisi sedikit tapi bebannya naik terus sampai setnya juga banyak. Trik-trik di pola latihannya gitu. Kalau misalnya mau melakukan aktivitas gym itu lebih baik alangkahnya makan dulu atau enggak dulu? Makan atau enggak dulu? Atau bebas, enggak ngaruh sama sekali? Sebenarnya sih lihat dari kondisi badan kita. Kalau misalnya makan kita yang sebelumnya udah terlalu banyak, boleh langsung latihan aja pagi. Kalau misalnya kita mau naikin berat badan ya mau nggak mau buat tenaga ya kita harus makan dulu. Nah, gitu. Terus jangan lupa air minum. Air minum yang pasti itu. Pasti sih kalau misalnya mau mulai sama sesudah juga harus minum air mineral ya. Kalau misalnya minum air mineral harus berapa? 1 liter? Setengah liter? 2 Ya liter? minimal 8 gelas lah sehari. 8 gelas sehari itu udah wajib ya. Iya. Nah, mau tanya misalnya Ariski cara bisa badan seperti ini tuh latihannya seperti apa? Oh, Yang Ariski kerjain kalau saya pengen sih kayak gini. awalnya pasti cuman buat olahraga aja tapi lama-lama jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Jadi kalau nggak olahraga sehari itu kayaknya kurang gitu. Lemas gitu ya? Kurang Lemas aja. nggak? Oh, kurang aja. Kurang lengkap hidup gitu. Kurang lengkap. Seperti makan jadinya. Kalau kita udah memposisikan olahraga itu seperti kebutuhan makan, pasti kedepannya kita dapat sehat, bugar, terus pasti badan lebih bagus, itu bonus. Gitu. Makanya gimana Rizky biar sahabat Sierra tahu cara-cara maksudnya untuk tetap badan lebih sehat, motivasi dan apapun itulah untuk sahabat biar semangat gitu. Kalau dari saya sih teman-teman kalau misalnya mau mulai udah punya niat mau mulai langsung aja lakukan, datang ke tempatnya, bergabung, berbaur dengan di wadah misalnya olahraga gym, datang ke gymnya, kenalan, tanya jawab di sana, cari tahu ilmunya, terus aplikasikan mana yang kita bisa, mana yang enggak kita bisa buang kayak gitu. Jadi kalau mau badan bagus ya kita harus disiplinkan diri dulu. Iya betul. Nanti Niat dulu. kalau badannya nanti selama kita di dalam ruang lingkup itu pasti ada progres, minimal kita sehat. Kalau punya badan bagus itu bonus buat Anda. Ya betul sekali. Nah Rizky ini seminggu berarti berapa kali? Nah Rizky sendiri gitu? Kalau tiap hari? Kalau saya sih latihannya itu kalau nggak ada kompetisi atau cuman buat maintenance saja sehari sekali. Oh, sehari sekali. Tapi seminggu itu paling liburnya cuma hari Minggu. Oh hari Minggu. Kalau di sini buka tiap hari? Kalau di sini tiap hari buka. Tiap hari buka. Hari besar juga buka, hari Minggu juga buka. Nah sahabat, misal kalian mau badan seperti Ariski ya tuh, badannya bagus banget kan. Nah nanti kalau misalnya kalian mau nge-gym bisa datang ke sini di Venus Gym ya namanya. Venus Power Venus Gym. Di jalan apa? Venus Kak? Power Gym. Oh Power Gym salah. Iya. Venus Power Gym. Nah alamatnya di mana? Alamatnya ini di Ganda Wijaya nomor 118. Itu pas deretan Cimahi Mall, deretan itu cari aja Venus Cimahi. Nanti kita di lantai 2. Lantai 2. Itu Venus Gym, Power Gym, Venus Power Gym.
Nah sahabat Sera, cukup sekian dari kita, dari aku Yasi Hani dan Kak Rizky. Nah itu tips-tips bagaimana untuk badan menjadi sehat dan menjadi bagus seperti yang Rizky kayak gini gimana? Udah pengen mau kan? Nah makanya datang ke sini dan makasih banyak ya untuk waktunya. Jangan lupa minum apa? Minumnya jangan lupa ini Sierra. Sierra? Bedain segarnya. Yeah.